Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas TBC kelenjar atau TB kelenjar atau TB kelenjar getah bening. Nah, TB pada paru-paru mungkin ya sering teman-teman mendengarnya. TB paru, TB paru. Tapi pernahkah teman-teman mendengar TB pada kelenjar getah bening atau TB kelenjar? Yang lalu kita membahas mengenai TB paru dan TB tulang. Saat ini kita membahas materi tentang TB kelenjar. Nah, meski terdengar asing, penyakit tuberkulosis juga menyerang bagian lain dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu, mari kita bahas secara singkat dan rinci di channel ATLM mengenai TBC kelenjar getah bening. Kita mulai dengan TB kelenjar getah bening. Salah satunya adalah kelenjar getah bening, yaitu sistem jaringan yang terletak di berbagai bagian tubuh termasuk leher dan ketiak. TB ini dapat mengenai selaput otak, tulang, ginjal, rongga perut, kelenjar getah bening, saluran kencing, kulit atau pleura. Masih di TB kelenjar getah bening ya. Penyakit TB kelenjar getah bening itu lebih banyak terjadi pada pasien laki-laki dibanding dengan wanita. Mungkin karena mobilitas laki-laki yang lebih banyak dan laki-laki biasanya perokok atau merokok atau menggunakan produk-produk yang menyebabkan mungkin terjadi perubahan dalam hal ketahanan imunitas tubuh. Rata-rata usia penderita saat penyakit ini terdiagnosis adalah sekitar 20 hingga 40 tahun. Nah, di negara-negara berkembang rata-rata pasien penderita usianya pertama kali didiagnosis adalah 40 tahun. Jadi usia puncak yang terjadi 40 tahun. Mungkin saja di usia 40 tahun dia sudah lama merokok sehingga paru-parunya mengalami kerusakan. Akibatnya pada saat terkena TB, paru-paru tidak bisa membendungnya sehingga menjadi TB-nya melewas atau melebar ke tempat lain, yaitu TB kelenjar. TB kelenjar getah bening juga bisa terjadi pada anak-anak. Jadi ini bisa saja pada anak yang mungkin produksi dahaknya rendah sehingga si bakteri tadi bisa masuk ke peredaran darah atau kelenjar limpe dan menginfeksi di jaringan. Nah, lanjut lagi ya di sini mengenai waspadai gejala TB kelenjar. Apa saja ya di sini? Gejala utama TB kelenjar munculnya benjolan pada area tubuh yang terdapat kelenjar getah bening, seperti ketiak atau selangkangan. Di leher bisa saja ya, atau di bagian belakang leher. Benjolan tersebut pada awalnya mungkin kecil dan tidak menimbulkan nyeri. Tapi benjolan itu dapat membesar seiring waktu dan membuat kulit sekitarnya memerah. Benjolan juga bisa terasa nyeri, jadi masuk dalam tanda-tanda radang. Rubor, kalor, tumor, dolor ya, mungkin fungsiolesan nanti terakhir. Gejala TB kelenjar juga bisa tidak disadari meski bakteri sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi di sini waspadalah adanya awal-awal dari gejala TB kelenjar dengan adanya benjolan atau berbiji di leher misalnya ya. Apabila terlambat dalam penanganannya bisa berakibat fatal bagi pengidap TB kelenjar. Mungkin saja TB kelenjar tadi dia mungkin menyebar ke lain, mungkin sampai naik ke saraf atas, yaitu saraf pusat di otak.
Ini bisa menyebabkan nanti gangguan yang lebih serius. Nah, penyebab TB kelenjar itu sama saja, yaitu bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Tapi dia tidak menetap di paru-paru tapi masuk ke jaringan. Ketika Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam alveoli pada saat awal infeksi, sebenarnya sudah bisa ditangani oleh sistem tubuh kita melalui fagositosis oleh sel makrofag. Jadi mungkin ada yang mati, ada yang dimakan, didormankan. Nah, ini proses dorman ini biasanya dalam 2 hingga 8 minggu makrofag tadi mengelilingi sisa bakteri yang ada. Lalu dibentuklah sebuah granuloma. Nah, sel-sel makrofag ini membentuk dinding menyelimuti sel-sel bakteri dalam alveoli disebut dengan granuloma. Granuloma ini terbentuk sebagai upaya untuk mengasingkan si bakteri tadi supaya tidak menginfeksi lebih lanjut. Namun, di sini jika sistem kekebalan tubuh kita tidak dapat menahannya pada paru, perkembangan bakteri bisa saja tidak terkendali. Nah, dinding granuloma ya kan dapat dirusak dan bakteri menyebar keluar paru-paru. Terlebih lagi di sini teman-teman ya, apabila seseorang produksi dahaknya rendah atau tidak berdahak, maka tidak bisa membuat perangkap kepada bakteri tadi untuk tetap berada di paru dan tidak menyebar keluar dari paru. Tapi kenyataannya bila produksinya sputum rendah, maka bakteri tadi bisa menyebar keluar paru memasuki limpatik dan aliran darah. Jadi di sini ketahuan ya, ternyata fungsi dahak itu sangat penting ya untuk mencegah terjadinya TB ekstrapulmonal atau TB kelenjar atau TB tulang. Nah, bila ini dibiarkan lama-lama, bakteri dapat menyebar keluar paru, mencapai organ-organ lain. Bisa saja TB ginjal, TB paru, TB hati, TB tulang, atau TB miliar. Nah, di sini termasuk TB kelenjar getah bening. Atau mungkin nanti bisa TB-nya ke otak ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu penyebarannya. Nah, makanya tubuh berupaya memproteksi tadi dengan memproduksi sputum sebanyak-banyaknya atau dahak sebanyak-banyaknya. Akibat produksi dahak tadi, protein dalam darah, protein dalam tubuh diserap. Sehingga orang dengan TB paru ini akan kurus, berat badannya menurun. Nah, kita pindah ke faktor risiko TB kelenjar. Apa saja? Yang pertama, punya kekebalan tubuh yang lemah. Orang yang punya kekebalan tubuh yang lemah atau mungkin orang dengan terinfeksi yang lain itu bisa lebih mudah terkena TB kelenjar. Mungkin orang-orang dengan HIV, imunokompromis, itu lebih mudah terinfeksi tuberkulosis ketimbang orang tanpa HIV. Yang kedua, tinggal atau pergi ke daerah tinggi kasus TB. Ada beberapa area kumuh dan beberapa dengan kemunculan atau penemuan kasus TB yang banyak. Di situ kita jangan sampai memasuki area tersebut untuk jangka waktu lama, karena di situ dengan kasus tinggi bisa saja tertular kena TB paru hingga TB kelenjar. Lalu yang ketiga, punya kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol. Ini merupakan hal yang dapat memperburuk kondisi tubuh. Merokok dapat merusak paru-paru, sehingga paru-paru yang mengalami kerusakan itu lebih mudah terinfeksi TB paru dan TB kelenjar. Lalu kita pindah ke diagnosis TB kelenjar. Diagnosis TB kelenjar dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat penyakit oleh dokter. Nah, jika diduga menderita TBC kelenjar, dokter akan menyarankan pemeriksaan penunjang berupa biopsi jaringan terhadap benjolan. Nah,
Untuk biopsi nanti kita bahas selanjutnya. Untuk membantu diagnosis, ya dokter juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan pada pasien tadi. Termasuk ronsen dada, CT scan pada leher, tes darah, dan pemeriksaan biakan kuman TBC. Nah, juga bisa diperlukan pemeriksaan untuk mendeteksi HIV. Nah, ini mungkin diperlukan pada kasus sistem imun yang lemah, imunokompromis. Nah, kita masuk ke tes-tes tambahan pada TB kelenjar. Yang pertama adalah aspirasi jarum. Menggunakan jarum tipis dan kecil untuk mengambil cairan dari kelenjar getah bening ya. Cairan tersebut akan diperiksa di laboratorium untuk mengecek adanya bakteri tuberkulosis. Mungkin saja nanti menggunakan metode SLED dengan pewarnaan atau menggunakan tes cepat molekuler gen expert. Atau nanti dilakukan biakan pada Lowenstein-Jansen atau pada MGIT, Mycobacterium growth indicator TAP. Yang kedua, biopsi kelenjar getah bening. Sini dokter akan mengambil sedikit jaringan getah bening untuk diperiksa di laboratorium. Nah, pemeriksaannya ini dilakukan di laboratorium patologi anatomi. Jadi penting di sini untuk melihat adanya bakteri tadi. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini ya. Yang selanjutnya yaitu tes tambahan yang bagian kedua, yaitu tes kulit tuberkulin. Sejumlah kecil zat tersebut disebut PPD, purified derived protein tuberkulin. Ini akan disuntikan ya tepat di bawah kulit lengan bagian dalam. Nah, dalam waktu 48 hingga 72 jam, dokter atau tim medis akan memeriksa kondisi lengan. Apakah terjadi nanti indurasi jaringan? Nah, jika terjadi pembengkakan keras dan terlihat merah di lengan, kemungkinan diagnosis TBC positif. Namun, uji ini bisa saja positif palsu pada pasien yang sudah divaksin BCG, Bacillus calmette-guerin. Nah, kira-kira itu ya untuk diagnosisnya. Sementara kita tahu TB kelenjar pada beberapa kondisi tertentu mungkin saja pasien tidak menghasilkan dahak atau sputum. Jadi tidak bisa penegakan dengan menggunakan sputum. Tapi kalau memungkinkan dan ada ya boleh juga digunakan. Lanjut lagi kita pindah ya ke pengobatan TB kelenjar. Pengobatan dengan pemberian anti tuberkulosis selama 6 atau bahkan lebih bulannya ya. Karena mengingat TB kelenjar ini berbeda dengan TB paru yang pengobatannya relatif lebih singkat, cuma 6 bulan. Ini bisa sampai dengan 1 tahun pengobatannya. Obat anti tuberkulosis atau OAT yang diberikan biasanya merupakan kombinasi dari rifampicin, isoniazid, pirasinamid, dan etambutol. Jadi ada 4 kombinasi. Biasanya ini disebut dengan OAT lini pertama atau lini 1. Nah, pada sebagian kasus, dokter dapat melakukan penambahan maupun pengurangan jenis obat serta menambahkan lama terapi hingga beberapa bulan. Jadi nanti tergantung ya. Di awal-awal pengobatan mungkin dengan dosis yang dinaikkan, kemudian nanti diturunkan sedikit. Tergantung kondisi pasiennya. Nah, masih kita masuk di pengobatan TB kelenjar di sini ya. Jika ternyata obat tetap terjadi resistensi, misalnya gagal di lini pertama, mungkin dokter akan memberikan obat-obatan lini kedua. Biasanya obat-obat ini berbeda dengan yang pertama tadi. Misalnya etionamid, moxifloxacin, levofloxacin, sikloserin, serta kanamisin, atau ada juga menggunakan streptomycin.
Jadi mungkin obat-obat ini sebagai lini kedua mungkin karena resistensi, multidrug resisten. Nah, obat-obat ini kedua ini mungkin saja menimbulkan efek samping lebih banyak dibandingkan dengan pengobatan lini pertama. Jadi lebih aman lini pertama, walaupun lini pertama ini juga memberi efek samping, mungkin saja telinga berdenging, tinnitus, atau mungkin berkemih dengan air kemih berwarna merah, gangguan hati, gangguan fungsi ginjal, dan mungkin lain-lainnya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Pada kondisi tertentu dengan TB kelenjar yang tidak bisa diberikan pengobatan melalui OAT, bisa saja dilakukan tindakan lain, yaitu tindakan operasi atau bedah. Operasi untuk mengatasi TB kelenjar getah bening umumnya dilakukan ketika pengobatan di atas sudah tidak bekerja dan bakteri menjadi semakin resisten terhadap obat-obatan. Ini penting sekali ya. Nah, bisa saja dikombinasikan di operasi dengan diberikan pemberian OAT. Nah, lanjut sebagai penutup pada pertemuan kita di TB kelenjar ini, yaitu pencegahan. Apa saja pencegahannya? Setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, cara paling efektif untuk mencegah TB kelenjar getah bening dengan memberikan suntik vaksinasi atau imunisasi. Nah, pada daerah kasus TB yang tinggi atau TBC yang tinggi, terdapat vaksinasi TBC yaitu Bacillus calmette-guerin atau BCG yang dapat diberikan untuk mencegah penyebaran penyakit. Biasanya diberikan lebih banyak pada anak-anak ya. Karena vaksinasi ini efektif untuk mengendalikan infeksi TB terutama pada anak-anak. Kemudian yang terakhir, mencegah penyebaran TBC dapat dilakukan dengan mengobati orang-orang TBC di dalam tubuhnya, baik yang bersifat aktif maupun laten. Jadi penting di sini ya, selain mencegah dengan menggunakan masker, ya kan, tidak membuang sputum berlebihan itu pada saat di materi sebelumnya, penting sekali di sini ya, pemberian vaksinasi ya, kemudian mengobati langsung orang-orang yang kena TB. Dengan dimobati maka musnahlah dan terputuslah penularan. Jadi makanya di beberapa unit pelayanan kesehatan itu diaktifkan dengan cara mencari sebanyak-banyaknya orang-orang dengan mengalami batuk ya, yang mana itu adalah untuk mencari suspek sebanyak-banyaknya, sehingga program TB paru itu bisa berjalan lebih efektif penjaringannya. Dan di sini selain TB paru, maka yang kita bahas ini merupakan TB kelenjar yang menjadi hal lain ya, mungkin juga bersama TB tulang. Oke, itu saja teman-teman materi kita tentang TB kelenjar yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.